friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Nomor NIM saya 182203009. Kelas B4, angkatan 2018, reguler Malang. Saya sedang melaksanakan kegiatan KKN di siklus pertama, yaitu tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Sasarannya yaitu 3 keluarga. Pertama, saya akan mengobservasi keluarga dari Pak Fali, usia 41 tahun. Pekerjaan beliau adalah wira swasta, beralamat di Kampung Serut RT 3 RW 8 Cibabat, Cimahi Utara. Beliau memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelajaran apa ini sekarang bilang? Udara yang Pernapasan. itu udara yang mengandung karbon dioksida. Ya, jadi ini YouTube udara ya? yang masuk ke tubuh manusia Atau adalah ini udara video ya? yang Video ya? mengandung oksigen. Ya, terus suruh dirangkum. Dan udara yang dikeluarkan Suruh di ini, adalah udara ditulis, yang catat. mengandung karbon dioksida. Alat pernapasannya manusia adalah paru-paru. Jadi udara tersebut masuk ke paru-paru. Kamu sekolahnya tuh di rumah ya? Daring ya, online? Iya. Kalau di rumah belajarnya pakai aplikasinya apa aja? WhatsApp dan Google Chrome. WhatsApp dan Google Form. Biasanya sehari ada berapa mata pelajaran? Kadang-kadang 1, 2, atau 3 Oh gitu. dan 4. Terus bila senang nggak belajar di rumah? Enggak, Nggak. Kenapa nggak senang belajar di rumah? enggak ngerti pelajarannya. Landasan. Sama nggak bisa ketemu teman-teman ya. Menurut Bapak atau tanggapan Bapak, bagaimana maksudnya siswa belajar daring tuh, tanggapan Bapak tuh gimana gitu, belajar online gitu? Kalau online kan kita belajar di rumah ya. Online, kalau daring itu kan di rumah. Ternyata terpaksa kalau seandainya belajar di rumah kita harus dipantau gitu kan. Iya, betul. Harus selalu memantau gimana anak belajarnya kan gitu. Kalau di sekolah kan kita nggak tahu anak bagaimana gitu kan. Betul Pak. Iya. Gitu. Ya. Terus Bapak suka mantau nggak Itu, Pak. anak kalau sedang belajar ya gitu? Selalu, pasti selalu kita pantau kalau lagi anak belajar. Kalau nggak dipantau, wah, nanti anaknya kucar kacir kemana-mana lagi. Gitu ya. Bapak ada kendala nggak saat anak belajar online atau daring? Kalau kendala ada, soalnya kalau kendalanya begini, gimana kalau dia belajar, begitu kita belajar online, kan kita belajar pakai HP online itu kan kita harus pakai kuota. Iya. Bahkan kita bawa kuota aja hanya cukup paling pokoknya untuk 1 minggu, kadang-kadang ya kalau lagi ada uang ya kita bisa 1 bulan gitu. Nah kendalanya bagi saya mah ya itu aja, kalau sehari lagi kita online itu kurang untuk beli kotanya lah gitu. Iya betul ya Pak ya. Terus kan belajar online tuh ada dampak positif dan negatifnya. Menurut Ya. Bapak apa dampak positif dulunya? Positif tuh kan kita di rumah enaknya anak-anak belajar itu kita terpantau. Jadi terpantau, terkendali. Kalau lagi anak belajar di rumah ya kelihatan lah di rumah pengen ini. Jadi kita enak itu memantaunya kalau anak belajar di rumah. Betul Pak. Kalau dampak negatifnya? Kalau dampak negatif, kalau misalnya kita namanya anak-anak tidak dipantau, ya negatifnya anak-anak kadang-kadang anak sekarang tahu sendiri, pegang HP tuh main game lah, main itulah inilah, jadi kemana aja pikirannya gitu negatifnya. Iya betul Pak. Iya. Terus untuk kedepannya, menurut Bapak harus gimana tuh anak-anak kita Ya gitu belajarnya? kalau bagi saya ya enaknya tuh kalau kita belajar anak-anak itu enakan kayak seperti yang dulu gitulah, sebelum ada COVID. Jadi kita kan di rumah ya usaha aja kita lancar, berusaha untuk cari nafkah, anak-anak belajar di sekolah gitu. Kalau ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, jadi kita enak, orang tua usaha enak, anak belajar di sekolah juga enak gitu. Betul.
kedua, saya akan mengobservasi keluarga dari Pak Andri yang berusia 50 tahun. Pekerjaan beliau adalah buruh harian. Beliau tinggal di Kampung Ciledug RT 4 RW 8 Cibabat Cimahi Utara. Beliau memiliki anak yang masih duduk di bangku SMP. Siska sekarang sekolahnya di rumah ya? Iya. Heeh. Kenapa sekolah di rumah Siska? Karena ada pandemi. Ada pandeminya, jadi harus online ya, harus daring. Kalau sekolah di rumah itu pakai aplikasi apa aja? Ada aplikasi WhatsApp, Zoom, sama Google Classroom. Google Classroom. Nah, kalau hari ini pelajarannya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Hari ini ada Zoom atau hanya materi aja atau gimana? Nggak ada sih sekarang mah. Oh, hari ini lagi libur Zoom-nya. Terus Siska kalau belajar di rumah gitu suka dibantu sama mama nggak? Sama orang tua? Sendiri sih biasanya. Sendiri biasanya. Nah, terus kalau misalkan nge-zoom itu sampai berapa menit atau berapa jam? Paling lama 30. 30 menit ya. Terus Siska seneng nggak sekolah online di rumah gitu? Ada senang sama ada sedihnya juga sih. Senangnya gimana? Senangnya tuh bisa banyak istirahat. Oh, gitu. Kalau gak senangnya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa belajar bareng juga. Iya, apalagi kelas 1 ya. Kelas 1 kan berarti belum pernah sama sekali ke sekolah ya? Berarti seragamnya masih baru ya berarti ya? Cuma MPLS aja. MPLS aja ya. Terus Siska pengennya gimana nih nantinya ke depannya? Pengennya sekolah offline kayak dulu lagi. Offline ya, biar kenal sama teman-teman juga ya. Bisa. Anak sedang belajar, Bapak masih suka pantau dia untuk ini belajarnya atau gimana? Oh, suka. Masih suka mantau ya. Nah, terus tanggapan Bapak apa nih anak belajar online gitu? Ya kurang pas aja gitu. Kurang pasnya gimana Iya. maksudnya? Ya jadi banyak mainnya daripada banyak belajarnya. Oh iya, soalnya kan pegangnya gadget ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak kan ada nih belajar online itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Iya. Nah, dampak Iya, pasti. positifnya apa nih Pak? Ya positifnya kurang sih. Duh, Mungkin gini kurang apa ya? gitu. Jadi terpantau sama orang tua mungkin ya, Iya. terpantau. Nah, kalau negatifnya negatifnya ya anak susah diajarin gitu. Jadi kadang lari-lari gitu. oh iya benar-benar Iya. ya, karena dia merasa kan sekolahnya di rumah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi waktunya mah santai aja gitu ya. Mm. Oh iya gitu. Nah, terus tanggapan Bapak nanti ke depannya gimana nih untuk belajar ini sekolahnya harusnya gimana gitu? Ya Pengennya gimana? tanggapannya ya pengen normal kembali dan ya cepat selesai gitu coronanya gitu. Iya ya Pak ya. Ya karena capek juga dan ya kan kita tidak full gitu bisa. Oh ya, Iya. mau tanya lagi, kendalanya apa nih Pak belajar online-nya gitu? Belajar online kendalanya apa? Mungkin kuota atau bagaimana atau gimana gitu? Ya kalau kuota itu sudah pasti gitu. Kuota pasti ya. Karena kan ya memang ada gitu dari ya pemerintah gitu. Tapi terkadang tahu-tahu habis ternyata dipakai main game gitu. Oh iya benar sama benar. anak-anak gitu. Jadi kendalanya kuota ya. Iya. Selain kuota ada lagi nggak apa kendalanya? Kendalanya ya anak itu susah diajarin gitu dan kita juga jadi susah ya ngajarinnya karena kan pelajaran anak-anak sekarang dengan dulu pasti beda gitu. Yang ketiga, saya akan mengobservasi keluarga Ibu Mar yang berusia 54 tahun. Pekerjaan beliau adalah pedagang.
Beliau beralamat di Kampung Serut RT 3 RW 8 Cibabat Cimahi Utara. Beliau memiliki anak yang masih duduk di bangku SMA. Oh, ini kan suruh bikin PPT ya? Suruh bikin PPT langsung presentasi. Materinya tentang apa tadi? Pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon. Ada Bu. Sekarang sekolahnya di ini ya, di rumah ya? Iya. Online ya sekarang ya. Sekolah online-nya pakai aplikasinya apa aja? Pakai Google Classroom, Google Meet, Zoom, kadang dibantu YouTube sama WhatsApp juga. Oke. Jadi tapi Zoom-nya itu tiap hari atau bagaimana? Enggak. Enggak. Ada waktu-waktu tertentunya aja ya. Biasanya satu hari itu ada berapa mata pelajaran? 4 atau enggak 5. Oh, kalau nggak 4 terus kalau belajar online gitu suka dibantu sama orang tua nggak atau dipantau gitu? Kalau dipantau iya, kalau membantu mah Dibantu mah enggak, bisa sendiri ya. Terus ada suka dukanya atau maksudnya apa yang nggak sukanya belajar di rumah gitu? gak sukanya karena Gak sukanya. materinya kurang jelas, Ah. terus gak ada teman juga gitu. Oh gitu, iya. Nah, dukanya itu suka atau duka? Gak suka. Oh, nggak sukanya. Berarti sukanya, senangnya sekarang sukanya. Bisa nyantai. Oh, bisa nyantai ya. Benar-benar. Nah, terus menurut April nanti ke depannya April pengennya gimana nih Pengen untuk sekolahnya? cepet-cepet masuk sekolah aja biar ketemu teman, biar belajarnya juga lebih enak gitu. Kalau anak-anak sekolah teh dipantau atau gimana? Soalnya kan ibu juga dagang, pasti sibuk banget kan ya gitu ya. Jadi gimana? Ya, jadi dagang juga kan ada diumnya, bisa kita ngemantau anak-anak, waktunya belajar, waktunya main gitu. Oh gitu. Nah, terus ada dampak positif dan negatifnya ya pasti kalau belajar online di rumah. Menurut ibu dampak positifnya bagaimana? Positifnya Jadi anak-anak mungkin jadi kepantau ya Bu ya. kalau waktunya main ya suruh main waktunya pulang gitu aja, tapi harus ditanya mau kemana mainnya gitu. Iya gitu. Mungkin anak-anak jadi ini ya, jadi maksudnya dekat juga sama ibu juga, maksudnya jadi kita tahu nih pelajaran anak-anak gimana ya gitu ya Bu ya, kita bisa ngajarin gitu ya dikit-dikit ya. Nah kalau misalkan dampak negatifnya gimana Ibu? Untuk negatifnya kalau dia mau keluar kan kita tanya mau kemana, kalau mau kemana tanya dulu, mau pergi keluarnya buru-buru pulang gitu aja gitu. Jadi khawatir kalau main di luar. Ya. Ibu kalau misalkan ini kan apa sih namanya banyak sisi negatifnya sih sebenarnya ya kalau sekolah online, sekolah daring gitu ya. Iya. Kayak misalkan anak pasti apa sih namanya kayak kurang mengerti ya gitu pelajarannya gitu kan ya. Ibu kedepannya pengennya gimana untuk Ya, sekolah anak-anak? sekolah mah kepengennya normal lagi, kayak biasa lagi, jangan sampai kepengen mas buru-buru hilang gitu COVID-nya gitu. Sekian laporan dari saya tentang kegiatan KKN pada siklus pertama. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Miss Rati Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars.